Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Kita belajar tema membangun kekudusan hidup. Kudus dalam bahasa Ibrani itu adalah kados. Kados dalam bahasa Ibrani artinya hidup yang dipisahkan bagi Allah. Jadi kalau engkau mau hidup kudus, kados, engkau harus rela dipisahkan hidupmu dari dunia ini dan hidup bagi Allah. Itu namanya kados, kudus. Saya ajak kita sama-sama membaca kitab Kejadian 5, 21 sampai 24. Saudara yang punya sosial media, mau live TikTok, mau live Instagram, Facebook, silakan kita bebaskan di gereja Tuhan ini ya. Sepanjang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kejadian 5, 21, 24 sama-sama kita baca 1, 2 ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 enam. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henok yang sangat dikenal dari Henok adalah dia orangnya sangat bergaul dengan Tuhan. Nah, pada usia 65 tahun si Henok, maka lahirlah Metusalah. Metusalah adalah manusia tertua di dunia, anak Henok. 969 tahun. Mau hidup 900 tahun? Kalau ada yang mau hidup 900 tahun, mungkin terakhirlah engkau ada di GB Pelita. Kami semua sudah gak ada. Saudara, 969 tahun usia Metusalah, manusia tertua di dunia. Saudara, Henok mendapat Metusalah itu pada usia 65 tahun. Sejak usia 65 tahun, Henok bergaul karib dengan Tuhan. Terjadi perubahan yang sangat drastis. Dia semakin lebih dekat kepada Tuhan. Biasanya ya dalam hidup ini, ada kejadian-kejadian membuat kita dekat Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan membuat kita jadi mencari Tuhan. Yang menjadi bertobat, ada aja peristiwa dalam hidup kita yang bisa membuat kita itu jadi titik kita bangkit cari Tuhan. Saya mengalami itu. Terlebih dalam penderitaan hidup. Dalam penderitaan hidup kadang-kadang diizinkan Tuhan. Justru penderitaan hidup itu dipakai Tuhan. Aku bangkit mencari Tuhan. Oleh karena itu kita belajar hari ini dari Henok yang bergaul karib, yang dekat dengan Tuhan. Sebelumnya dia biasa saja, 0 sampai 65 tahun. Tapi setelah lahir anaknya Metusalah, dia sangat karib. Dia sangat bergaul dengan Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia sangat berkenan kepada Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. Dia sangat takut akan Tuhan. Sehingga 300 tahun lamanya dia bergaul karib dengan Tuhan. Tambah 65 tahun. 365 tahun usia Henok diangkat oleh Tuhan. Di Alkitab yang diangkat itu ada 2. Nabi Elia dan Henok. Mereka sama-sama orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang dekat kepada Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Percayalah ada berkat-berkat khusus. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kitab Maleakhi berkata ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang tidak beribadah. Ada berkat khusus kepada orang yang beribadah. Saya ajak sama-sama semua ya. 2024 Februari ini ayo tingkatkan pergaulanmu dengan Tuhan. Tingkatkan pergaulanmu. Beberapa di antaramu kulihat kau tingkatkan ngopi-ngopi sama seseorang. Bahkan ada beberapa di antaramu pulang ke Baten ini masih mau nongkrong, nongki, ngopi-ngopi. Sudah janjian kan? Ku baca WA. Nah, ketika engkau nongki-nongki dengan seseorang ngomong-ngomong, berarti engkau semakin kenal dia, betul? Nggak mungkin engkau mengenal seseorang kalau nggak pernah engkau
kasih waktu sama dia? Bagaimana engkau berkata mengenal Tuhan, tapi gak pernah ngomong dengan Tuhan? Gak pernah komunikasi dengan Tuhan? Saya ajak semua hari ini, kita tiru teladan 3 tokoh ini. Pertama Henok, yang kedua Daniel 3 kali sehari berdoa. Daud 7 kali sehari berdoa. Tanya sebelahnya, kau berapa kali sehari berdoa? Kulihat kayaknya ada di antaramu 10 kali sehari berdoa ini. Saudara, atau ada beberapa di antaramu hanya doa mau makan, doa mau tidur. Itu pun masih lupa, betul nggak? Udah masuk makanan baru ingat dia, belum doa. Baru dia, Siapa yang pernah kayak saya? Ada lagi orang kalau makan nasi baru berdoa. Kalau makan pecel nggak berdoa. Kalau makanya dia kalau dikasih dia kue nggak berdoa dia. Kue kok ayo sodorkan nasi. Bilang sebelahnya sama kita. Nah saudara. Padahal Alkitab bilang apa? Apa yang kau makan, apa yang kau minum, mengucap syukurlah dalam Tuhan. Enggak dibilang di situ. Apabila kau makan nasi lengkap ikan dan sayur, berdoalah. Kalau kue dan bonbon pecel jangan kau doakan. Enggak ada. Jadi mulai sekarang mau makan bonbon pun dalam nama Yesus. Amin. Mau makan pecel pun dalam nama Yesus. Kasih kue dalam nama Yesus. Tapi dikasih nasi, tutup. Inilah orang-orang hukum Taurat. Ya. Saudara, seharusnya semua makanan yang kita makan didoakan sebelumnya. Saudara, kita belajar dari Henok. Kenapa Henok bergaul karib dengan Tuhan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Sama-sama baca yuk. 1, 2, iya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ayo semua. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Terus. Sebab semua ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi seperti ini, Tuhan menyuruh kita memilih, mengasihi Bapa atau mengasihi dunia. Kalau saudara mengasihi Bapa, benci dengan dunia, meninggalkan dunia. Kalau saudara mengasihi dunia, maka Bapa tidak bersama dengan engkau. Life is choice. Saya memilih mengasihi Bapa, benci dengan dunia. Saya memilih tegak lurus hanya mengasihi Bapa, tidak mengasihi dunia. Apa itu dunia? Tadi sudah dikatakan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Atau orang-orang katakan tahta, harta, wanita. Itu yang diinginkan oleh dunia. Tahta, setelah dapat tahta, harta, setelah dapat harta, wanita. Seks. Itu ujungnya. Setelah orang kaya, mereka gak cukup hanya makan enak-enak. Mereka akan melakukan perzinahan, percabulan. Hawa nafsu mereka. Maka saya memilih. Saya mengasihi Bapa. Saya benci keinginan daging. Saya benci keinginan mata. Saya benci keangkuhan hidup. Karena saya sudah memilih mengasihi Bapa. Berapa banyak di antara saudara yang mau seperti saya, sama-sama yuk belajar mau mengasihi Bapa dan meninggalkan keinginan duniawi. Siapa mau yang mau memilih mengasihi Bapa? Coba angkat tangan. Wow, Tuhan memberkatimu. Saudara, kalau engkau memilih mengasihi Bapa, maka engkau ada posisi membenci duniawi. Membenci keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di zaman hidup si Henok, hanya dialah pada waktu itu yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah di mana orang-orang hidup duniawi, melupakan Tuhan, melupakan ibadah. Henok bergaul karib dengan Tuhan. Dan Henok bernubuat kepada orang-orang pada zaman itu. Akan datang penghukuman Tuhan. Karena engkau melupakan Tuhan. Hai orang-orang fasik, engkau akan menerima hukuman Tuhan. Tapi orang-orang itu gak bertobat, tiba-tiba datang air bah. Semua manusia mati.
Saudara harus percaya, firman Allah sanggup menurunkan air bah. Firman yang sama akan sanggup menurunkan api belerang membakar dunia ini. Saudara harus percaya ada neraka. Jangan bilang neraka tidak ada. Api belerang ada. Kalau engkau hanya kena api atau kena knalpot panas sedikit aja, ini dibakar selama-lamanya. Saudara, ada orang-orang sudah mulai tidak percaya dengan neraka. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kitab Wahyu berkata, neraka itu sudah ada. Dan dia akan menghukum iblis serta pengikut-pengikutnya. Jadi neraka itu bukan untuk manusia awalnya. Untuk iblis, Lucifer. Sepertiga malaikat dijatuhkan ke dunia ini. Serta pengikut-pengikutnya. Kalau engkau mengikut Lucifer, maka neraka menantikan. Manusia yang tidak memilih Bapa, dia akan masuk neraka. Hanya satu jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar Tuhan Yesus, orang tidak masuk surga. Tidak bisa perbuatan baik membuat orang masuk surga. Tapi iman percaya pada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua saudara, sungguh-sungguhlah mengenal Allah lewat pergaulan dengan Tuhan. Kasih waktumu, bangun pagi-pagi, baca Alkitab, berdoa. Ada 3 jenis orang membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama, ada orang membangun hubungan dengan Tuhan, namanya reaktif, karena ada masalah baru datang ke Tuhan. Kedua, aktif. Dia teratur berdoa pagi, teratur ikut iCare, teratur ikut ibadah hari Minggu. Dia teratur aktif. Aktif saat teduh. Yang ketiga, otomatis. Gaya hidup. Di kantor pun dia tetap beribadah. Karena beribadah bukan harus di gereja. Di semua tempat kita bisa beribadah. Beribadah itu artinya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Membangun hidup dengan Tuhan. Makanya ketika engkau ada di kampus, engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Ketika saya bawa mobil, saya beribadah. Ketika saya pergi ke rumah sakit, saya beribadah. Ketika saya pergi menemani istri belanja, saya beribadah. Ibadah itu artinya adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jangan salah mengerti. Bukan hanya di gereja ini kita beribadah. Karena ada liturgisnya, duduk berdiri, kolekte doa berkat. Itu liturgis. Nggak ada yang salah dengan tata ibadah. Tapi itu bagian dari ibadah. Ibadah yang sesungguhnya mempersembahkan hidupmu sama Tuhan. Kalau di sini pun saudara, pikiranmu melayang-layang, engkau tidak ibadah. Jangan merasa engkau beribadah. Kalau engkau datang ke gereja, pikiranmu ayam penyet. Karena mukamu sudah penyet. Kau makan lagi ayam penyet, engkau sementara sudah penyet. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita sudah datang kemari, saya bersyukur. Tapi serius, sungguh-sungguh mempersembahkan hidupmu. Itulah ibadah. Ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tapi kalau kulihat dari depan ini semuanya kalian kulihat, sungguh-sungguh kalian beribadah kulihat. Sampai beberapa mulutnya terbuka-buka, sampai dia gak sadar, saking seriusnya. Gak apa-apalah, asal jangan gembung mulutmu nanti, perutmu. Karena masuk angin. Saudara, bagaimana membangun hidup kudus, bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, maka sifat Tuhan ada padamu. Dengan siapa engkau bergaul, itulah masa depanmu. Show me your friend. I will show your future. Tunjukkan ke saya siapa teman dekatmu. 5 teman dekatmu kau tunjukkan ke saya. Saya katakan, gak jauh dari teman dekatmu itulah masa depan. Gak jauh dari teman dekatmu itu. Kalau teman dekatmu contoh pemalas, gak lama-lama kau jadi pemalas. Kalau teman dekatmu itu penggosip, gak lama-lama kau penggosip. Kalau engkau merokok, teman dekatmu tidak merokok, lama-lama kau tidak merokok. Kalau engkau malas,
teman dekatmu rajin, nggak lama lagi kan pun kau rajin. Besar pengaruh teman loh. Engkau malas baca Alkitab, kau berteman di iCare Pro. Semuanya rajin saat teduh, terbawa arus kau sama mereka. Pertemanan itu 70% membentuk hidupmu. Hati-hati, jangan sembarangan orang merapat padamu. Tidak ada Alkitab menyuruh kita semua orang kita gauli. Alkitab berulang kali kubaca dari Amsal, dari kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alkitab menyuruh kita seleksi siapa yang merapat samamu. Termasuk sosial media yang kau lihat, seleksi siapa yang bisa mempengaruhimu. Saya setiap hari mendengar khotbah penyembahan, tiap waktu. Kalau saya punya waktu selain WA, pasti khotbah, kalau enggak penyembahan. Dari sini sampai ke Bali 5-6 jam, pasti saya itu 3-4 jam itu khotbah. Saya yang dengar khotbah atau penyembahan. Sehingga saya terus bergaul dengan Tuhan. Karena dengan siapa engkau bergaul, itulah sifatmu. Itulah karaktermu. Maka anak-anak gadis, anak-anakku, carilah cowok yang suka bergaul dengan Tuhan. Kalau seorang cowok yang suka bergaul dengan Tuhan, sifat Tuhan ada pada dia. Apa sifat Tuhan? Setia. Pasti cowok itu setia samamu. Kenapa? Karena ketika dia bergaul dengan Tuhan, maka sifat Tuhan itu masuk dalam diri dia. Sifat Tuhan itu apa? Penyayang. Maka dia akan sayang samamu. Tidak pernah sekalipun akan membentak hidupmu. Memang agak sulit sih. Karena lebih banyak kulihat perempuan di gereja daripada laki-laki. Aku udah mulai curiga. Di sorga pun perempuan nampaknya lebih banyak penumpangnya. Belum pernah aku ke sorga. Tapi kalau melihat gereja, di mana-mana aku khotbah, perempuan itu 2/3. Laki-laki 1/3, kurasa nggak jauh beda mungkin di surga itu. Tapi it's okay. Tuhan bisa memberikan engkau indah pada waktunya. Agak lambat sedikit, tapi kau cari cowok yang suka bergaul dengan Tuhan. Kalau dia bergaul dengan Tuhan, sifat Tuhan ada pada dia. Sifat Tuhan setia. Apa kata Tuhan dalam Timotius? Sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Seorang cowok yang takut akan Tuhan, seandainya pun istrinya tidak setia, dia tetap setia. Di mana kau dapat itu? Istri sudah pengkhianat, suami tetap setia. Itu hanya bisa kau dapatkan di dalam anak-anak Allah yang suka bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya, istri yang suka bergaul dengan Tuhan, sekalipun suaminya berkhianat selingkuh, istrinya tetap setia. Kenapa dia bisa setia? Karena sifat Tuhan ada pada istrinya. Dengar, anak gadis, anak muda, dengan siapa engkau bergaul, itu sifatmu. Pergaulan itu banyak melalui sosial media sekarang. Makanya banggalah kau punya cowok yang suka baca Alkitab. Walaupun kau lihat mukanya itu seperti gerobak, gak apa-apa, bisa digergaji, bisa diamplas. Berbahagialah kau kalau dia suka penyembahan. Walaupun mungkin bau badannya. Ada tawas, reksona, rendam dengan daun sirih 3 malam. Itu gampang. Tapi untuk membentuk dia takut Tuhan itu tidak mudah. Oh anakku, yang gak taunya kau kayak mana penderitaan pernikahan itu. Kau lihatlah yang sudah menikah. Inilah perwakilan wajah-wajah penderitaan itu. Termasuk saya. Jangan kalian pikir pernikahan itu seindah yang kau bayangkan. Oh, sebelum menikah, menikahlah aku Tuhan. Sesudah menikah, Tuhan, kalau bisa atrik Tuhan. Itulah yang ku tahu banyak orang mengadu ke saya. Saya ajak sama saudara,
engkau ingin dapat pasangan bergaul dengan Tuhan, duluan dirimu bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau rindu menjumpai pasangan yang setia, duluan dirimu setia. Kalau engkau duluan setia, maka Tuhan akan kirimkan yang setia. Kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan kirimkan yang takut akan Tuhan. Bangun pergaulanmu dengan Tuhan. 24 jam sehari. Kalau enggak bisa 1 jam kayak saya, paling tidak engkau bisa mungkin 15 menit. Pak, 15 menit pun enggak sempat, sibuk kali Pak. Kadang dipanggil Pak Jokowi, kadang ada meeting lagi di Amerika, ada lagi kadang-kadang perusahaan di Perancis Pak. Ya sudahlah, paling tidak di pesawat kan kau sendirian, berdoa di pesawat itu. Aduh Pak, aku sibuk kali kerja Pak, dipanggil bos, kan naik sepeda motor. Naik sepeda motor kan bisa pasang headset. Ada kemauan, ada jalan. Tidak ada kemauan banyak alasan. Kalau engkau tidak mau baca Alkitab karena tidak ada kemauanmu, itu aja titik. Dengar ya cewek-cewek, kalau ada cowok tidak baca WA-mu, jangan percaya kau dengan mulut cowok itu yang bawa napasnya itu. Yang bilang, gak sempat dek, gak ada kemauan dia. Tapi kau paksakan. Kau cari cowok yang suka samamu. Yang kalau sudah kau mengetik langsung dibalasnya, itu tanda-tanda. Bahkan belum siap ketikanmu ditunggunya, betul ya, ditunggunya. Ini enggak, kau tunggu-tunggu cowok yang sudah kau WA, baru 3 kali 24 jam baru dibalasnya. Maaf ya dek. Kayak gitu kau cari. Kadang-kadang ada yang cewek enggak tahu diri. Bilang sebelahnya, ngaca kau, ngaca. Pak, kalau dia suka dek, belum siap kau ketik, ditunggunya itu. Gini. Kemana dek, kau sudah makan? Mau ketiknya pun. Karena kau suka, belum siap ketikan udah kau tunggu. Tapi kalau kau nggak suka, udah kau lihatnya si poltak, nggak kau read. Kau hilangkan lagi time baca WA-mu supaya nggak tahu dia kau sudah baca. Checklist birunya pun nggak ada lagi. Kenapa? Karena kau nggak suka. Saya ajak samamu, bangunlah dirimu bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan mengajari engkau jalan kehidupan. Henok bergaul dengan Tuhan. Tuhan memberitahukan rahasia kepada dia. Itulah firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 25:14. Orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan rahasia kepada dia. Dan Henok mendapat pesan Tuhan. Ingatkan umatku bahwa aku akan datang dengan ribuan tentara kudusku. Menghukum, menghakimi manusia fasik. Air bah datang. Semua manusia mati. Kecuali keluarga Nuh dan hewan dengan pasangannya. Percayalah saya katakan, kalau engkau bergaul dengan Tuhan, akan ada pesan-pesan Tuhan di hatimu. Ketika saya bergaul dengan Tuhan, maka dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7, cukup saya terangkan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Kalau saya berkata, saya bersekutu dengan Tuhan. Saya bersekutu dengan terang. Tuhan itu terang. Maka terang Tuhan ada pada saya. Kalau saya berkata tadi sama kalian 2 jam sehari saya baik baca Alkitab atau penyembahan. Tapi kalau saya hidup dalam kegelapan, saya pendusta. Kalau engkau berkata, berdoa, ibadah, baca Alkitab, masih pornografi, masih berbohong, masih malas kerja, masih curi-curi jam kerja, masih bohong atasan. Masih engkau hidup dalam kenajisan perzinahan. Engkau masih hidup dalam kegelapan. Tapi mengaku sudah beribadah kepada Tuhan. Pendusta. Tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu.
Tunjukkan keselamatanmu lewat perbuatanmu. Jangan terlalu maju mulut kita berkata, kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Nanti ada yang jawabmu, iya kami anak hantu, kau aja anak Tuhan. Ada orang lu terlalu bangga kali kalimat itu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Gak usah kau sebut kau anak Tuhan. Cukup perbuatan orang tahu kau anak Tuhan atau anak hantu. Gak perlu saya kasih tahu saya pendeta gembala, gak perlu. Mereka bisa melihat ketika aku duduk, ketika aku bicara, ketika aku kerja, ketika aku memperlakukan istriku, ketika aku mendidik anak-anakku, ketika aku mengampuni musuhku, ketika aku menolong orang yang menyakitiku, orang melihat saya anak Tuhan. Dari perbuatan kita, orang tahu kita anak Tuhan. Gak perlu mulut kita ini terlalu membangga-banggakan merek gereja. Atau menyebut anak Tuhan, anak Tuhan. Orang tersinggung. Saya pernah jumpa langsung orang yang tersinggung kayak gitu. Adik, anak gadis, kita anak Tuhan ini. Datang seorang laki-laki, iya kau aja anak Tuhan, kami anak hantu semua. Emosi dia. Gak perlu kau terlalu bangga-banggakan merek gereja, kau anak Tuhan. Perbuatanmu menunjukkan kau anak Tuhan. Berkati musuhmu. Beri makan minum orang yang menyakitimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.